kasih Pak Ivan, juga Pak Nathan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Kenalkan dulu, saya Fatima Asta Flores, domisili di Surabaya. Latar belakang saya adalah pensiunan bidan dari salah satu rumah sakit di Surabaya. Nah, kenapa saya bergabung di Metaforce ini? Yang pertama, saya sadar bahwa sebagai seorang pensiunan yang memakai pesangon itu sebesar apapun kalau tidak ditambahi maka akan cepat hilang. Sehingga saya memutuskan untuk ikut di sini. Tetapi alasan yang lain karena yaitu banyak sudah cerita bahwa sudah ikut bisnis ini gagal, itu gagal. Pokoknya sudah banyak MLM yang saya ikuti, tetapi belum pernah sampai puncak. Hanya tinggal 2 yang terakhir itu memang produknya bagus, tetapi masih ada sampai sekarang dan eksis memang. Tetapi kendala di harga karena untuk pemasarannya susah sekali. Ini tinggi harganya. Tetapi memang produknya itu bagus. Jadi setelah saya mendengar informasi tentang Metaforce ini dari Pak Nathan, maka saya berpikir dulu yang harga segitu saya mau ikut. Kenapa sekarang ini saya tidak? Akhirnya saya memutuskan itu di Agustus tahun 2022. Tetapi waktu itu saya ceritanya Bapak Ibu ya. Setelah saya mendengar itu, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan dikerjakan oleh Pak Nathan. Jadi saya menjadi member itu dimasukkan, saya menjadi member, tinggal saya serahkan HP, karena betul-betul saya ini produknya gaptek, produknya zaman itu Pak, gaptek Pol, betul. Nah, saya di rumah sakit, kerjanya di bagian kebidanan, terus sekarang harus menghadapi perkembangan teknologi yang seperti itu. Saya bilang sama Pak Nathan setelah semuanya selesai, Pak Nathan bilang, ini Bunda sudah selesai, Bunda sudah menjadi bagian dari Metaforce. HP saya angkat, saya taruh cenderung banting. Saya bilang, sudah Pak, saya menyerah. Karena apa yang saya lihat bahwa cetak sana, cetak sini, cetak sana, cetak sini. Ini saya nggak ngerti sama sekali, saya tidak mengerti. Saya sudah menyerah, saya bilang saya tidak bisa mengikuti teknologi yang begini. Buat saya waktu itu canggih sekali. Tetapi ketika pulang sampai rumah, saya dalam situasi yang tenang, saya kembali lagi mikir, kamu itu, kalau kamu tidak mau kerjakan, terus kamu mau kerja apa? Mau jualan? Kiri kanan muka belakang, ada Alfamart, ada Indomart, warung-warung. Terus kamu mau kerja apa? Mau membebani keluarga? Kamu sekolah sekian tahun bisa, kenapa hanya belajar sedikit ini aja kamu nggak mau? Belum nyoba malah. Akhirnya saya putuskan saya harus belajar. Dan ini catatan bahwa kami produk lama itu bekalnya tuh nyatet. Jadi setiap kali pertemuan saya selalu bawa buku, sampai saya dibilang Pak Eko Bu RT. Karena selalu Pak Eko Jeremy bilang saya tuh Bu RT. Karena selalu bawa buku. Karena apa Bapak Ibu, meskipun di HP itu ada, tetapi kalau bukan tulisan sendiri itu agak lama saya ngikuti. Nah, akhirnya Agustus awal saya sudah masuk. Tapi dalam hati juga, aduh cari orang ini, lagi-lagi kita harus cari orang, lagi-lagi cari orang. Akhir Agustus baru saya temukan satu teman. Itu Ibu RT di tempat saya cerita. Dan tanggapan Bu RT bilang gini, saya sibuk sekali, tetapi nanti saya akan kenalkan kepada Ibu satu orang teman saya. Oh baik Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya kenalan dulu dengan ini temannya Ibu. Awal September kami dipertemukan. Jadi Pak Nathan, saya dengan namanya Bu In, Ibu RT itu. Kami bertemu dengan calon mitra, namanya Pak Prayit.
Nah, dari Pak Prayit ini, beliau yang memperkenalkan tim yang besar di Surabaya, yaitu dari PT Rokok Sampurna. Ini dari Pak Prayit ini. Dan teman-teman, dari hasil kerja Agustus, mulai saya awal Agustus itu belum menghasilkan apa-apa. Oktober baru kami mulai, Oktober itu teman-teman dari Sampurna mulai masuk. Jadi mungkin saya bilang zaman panennya kita itu adalah Oktober November. Itu dari Sampurna itu betul-betul luar biasa mereka masuk. Di tangannya Bu Darti, saya bilang Bu Darti itu orangnya sangat sederhana, tetapi dia punya karisma yang luar biasa. Hanya senyum, hanya tertawa, hanya omong, orang tuh loh kayaknya sudah terhipnotis untuk ikut Bu Darti itu. Betul. Saya bilang Bu Darti ini orangnya luar biasa ya, karismanya tuh. Nah, dari beliau itulah berkembang saat ini mungkin teman-teman bilang tim Surabaya besar itu ya karena dari Sampurna. Jadi sampai saat ini tim saya kurang lebih ya sekitar dari Sampurnanya sendiri antara 100 sampai 150-an. Jadi total mungkin sekitar 200 ya tim saya. Tetapi kalau kita bicara soal hasil, karena untuk mengajak mitra untuk berbisnis itu tidak mudah. Kalau kita hanya untuk mendapatkan orang closing, itu banyak. Yang penting dia mau closing banyak. Tetapi teman yang mau berbisnis itu memang susah. Jadi meskipun tim saya besar, tetapi penghasilan saya sampai saat ini kurang lebih antara 40 sampai 50 juta. Dan itu buat saya sudah luar biasa, sudah cukup karena modal sudah kembali. Karena di saat awal saya masuk adalah level 3. Saya tanya Pak Nathan, ikut level berapa? Saya level 3 Bunda. Ya sudah, saya ikut level 3. Nah, setelah berkenalan dengan teman-teman dari Sampurna, mereka semua memutuskan untuk masuk level 5 semua. Pulangnya saya bilang Pak Nathan bagaimana ini mereka masuk? Ya gimana lagi Bunda, kita ya mau nggak mau kita harus naik ke level 5. Akhirnya kita berjuang naik ke level 5. Setelah itu ada cerita yang betul-betul saya ingat selama perjalanan di Metaforce ini, saya ingat betul. Itu sekitar bulan Februari. Saya bilang, masih ingat sekali hari Rabu, cuman tanggalnya lupa. Saya bilang Pak Nathan, kalau sampai Sabtu saya nggak dapat bonus, saya minta izin nggak ke Nongki ya. Nongki itu adalah kafe tempat pertemuan kami. Saya nggak ke Nongki ya Pak. Loh, kenapa Bunda? Lah saya uangnya sudah menipis, kalau saya harus ke sana kemari dengan Gojek itu saya ini. Nggak apa-apa Bunda, sudah. Percaya, pasti kita dapat. Pasti kita ada jalan keluarnya. 3 jam kemudian Pak, saya bilang luar biasa, 3 jam kemudian ada mitra di bawah saya, ring 2 saya itu dia naik level dari 3 ke 5. Kedua-duanya dari level 4 dan level 5 itu kena di saya semua. Jadi saya dapat $120 waktu itu. 3 jam dari saya mengeluh tadi Pak. Akhirnya saya bilang terima kasih Tuhan, saya punya jalan. Meskipun selama ini ada keraguan, jangan-jangan ini seperti dulu lagi, sebentar terus mati, sebentar hilang. Tetapi dengan kenyataan menerima penghasilan seperti itu, saya bilang terserah besok mau scam kah, mau apakah, yang penting saat ini sudah dapat uang, begitu aja. Jadi Bapak Ibu kita di sini, saya bilang kita jangan terlalu mengejar uang. Tetapi bagaimana kita bercerita tentang Metaforce ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena Bapak Ibu bisa tahu, saya dari Agustus ke sini sampai sekarang berarti sudah 9 bulan ya. Tapi saya penghasilan saya baru 40 sampai 50, mungkin bagi teman-teman itu masih sedikit. Karena apa? Kita
penghasilan yang kita dapatkan itu karena kehadiran teman-teman di bawah kita. Meskipun banyak, tetapi mereka tidak aktif, sama aja kita belum dapat. Jadi di sini yang penting adalah setelah kita mendapatkan teman-teman itu kita jaga, kita duplikasi, kita ajarkan apa yang kita terima dari leader kita yang baik itu kita lanjutkan kepada mereka sehingga dari situ kita juga bisa menolong orang lain juga menolong diri kita sendiri. Dan satu pengalaman lagi Pak Ivan yang paling terenyuh sampai sekarang itu adalah di akhir Maret kemarin. Tanggal 28 Maret itu adik saya harus pulang untuk lihat orang tua sakit. Baru beli tiket, tapi untuk sangu atau bekalnya itu belum ada. Dia sudah marah-marah. Kau ini ikut bisnis itu bikin habis-habis uang saja. Saya uang habis pulang ini hanya bisa beli tiket. Saya bilang, tenang, nanti kita juga dapat. Tenang, kau tuh omong tenang saja. Saya yang pikir setengah mati karena dia masih aktif kerja. Jadi sementara ini kan dia yang mendukung ini keperluan rumah tangga toh. Saya bilang tenang, sebentar lagi juga kita dapat. Itu dia berangkatnya hari Rabu, hari Seninnya Bapak. Hari Seninnya itu kami closing 2 orang, ada closingan level 7. Ada level 8. Saya dapat bonusnya $640. $640 kan diuangkan kan sudah berapa? 9.800.000 kurang lebih. Ya, hampir 10 juta. Iya. Besoknya Selasa, Pak. Adik saya yang mengomel tadi, dia yang ketabokan dolar tuh $320. Jadi dapatnya 4.800.000 ya. Jadi itu kami bisa buat dia menyenangkan orang tua di kampung lah. Jadi dia juga bisa pulang dengan tenang. Nah itu, hal-hal seperti itu yang di luar dugaan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapat berkat. Jadi saya bilang di sini kita punya prinsip di Metaforce ini adalah menanam dan menuai. Saya melihat bahwa seringkali kita ketika masuk tuh kita hitung-hitungan dulu. Nanti aku dapat enggak ya? Dapat enggak ya? Kalau enggak dapat nanti aja. Ini kan waktunya aku nanam, kan enggak dapat. Saya bilang jangan seperti itu. Kalau kita semua menghindar untuk menanam, terus kamu mau menuai dari mana? Jadi berbagi itu penting. Memang sifatnya kita Metaforce ini memaksa kita untuk berbagi. Seperti itu teman-teman, dan jangan pernah menyerah untuk untuk ditolak. Karena ditolak itu kata Pak Ivan, kata Pak Nathan juga, kalau kita ditolak itu berarti kita semakin mendekati kesuksesan. Kalau kita tidak pernah ditolak, artinya mungkin kita malah belum pernah bercerita. Dan yang satu lagi yang membuat saya sangat-sangat terinspirasi itu adalah sharing hari ini ya, ibu-ibu dari mana ya, tentang ember 7 itu loh. Kenapa kita memilih level lebih besar, lebih tinggi levelnya? Ibaratkan ibu itu katakan bahwa ibaratkan ada hujan di luar, kita punya 7 ember kita taruh. Nah, air hujan itu kan masuk ke ember-ember itu. Dari 7 ember itu kan kita dapatnya banyak. Tapi kalau kita hanya punya ember 1 atau level 1, berarti kita dapatnya kan sedikit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, usahakan kalau memang kita sudah terjun di sini, jangan setengah-setengah. Kerjakan dengan sepenuh hati supaya kita bisa mencapai puncak, mencapai level tertinggi. Karena ketika kita mencapai level tertinggi, maka pasti hasilnya itu kan akan mengikuti, kita akan menikmati. Mungkin seperti itu Pak Ivan, cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak muda terinspirasi. Saya umur 63 tahun dengan teknologinya sangat-sangat gaptek, tapi belajar
sehingga punya banyak teman di bawah, mitra-mitra tuh banyak, apalagi kalian-kalian yang masih muda, ini banyak kesempatan. Saya bilang sama adik-adik perawat bidan, saya bilang kalian tuh sebenarnya untung loh, masih kerja. Saya sudah di sini paling kurang saya sudah cerita tentang bisnis apa setelah kamu pensiun. Saya dulu nggak ada yang cerita, tapi ini saya sekedar cerita saja. Kalau kalian mau menangkap peluang ini ya puji Tuhan, kalau nggak mau ya sudah, yang penting tugas saya bercerita. Hak kalian untuk menolak, tapi tugas saya untuk bercerita. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, luar biasa. Iya, keren Bu Dafat, mantap. Mantap. Ini. Ya. Jadi Pak Nathan modal 3 level 600 ribuan bisa digaji 10 jutaan. Emang bisnis edan ini emang ya. Ya. Nanti di level 9 sekali masuk tuh udah 18 jutaan ya, hampir 20 juta loh. Ya, bertahap kita menuju 12 level teman-teman ya. Di 12 level nanti sekali gajian kita kebeli mobil Ayla lah. 150 jutaan ya. Amin ya, nanti ayah itu Pak Ivan. Gaspol pokoknya. Di bawahnya Bunda Dafat sudah ada sekitar hampir 200-an mitra ya, teman-teman. Ya, dan Pak Nathan nih, tim Surabaya ini salah satu yang menginspirasi saya untuk mau main offline juga nih di Bogor. Karena greget juga sih saya. Ya di Bogor ini masih belum apa-apa lah. Ya. Nah, makanya saya nggak mau kalah lah. Kemarin saya udah mulai ngumpulin RT-nya. Liatin aja nanti Bogor nih. Ayo ya. Ya. Kita gaspol sekarang teman-teman ya. Mau online offline hajar.